Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Sidik Rahmatullah. Saya Universitas Muhammadiyah Sukabumi dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi teknologi pada prosedur keperawatan di gangguan sistem pernafasan, yaitu nebulizer. Selanjutnya ada sejarah. Sudah di mana dikutip dari buku Medicine, The Definitive Illustration History, Steve Parker menjelaskan cara pengobatan dengan menghirup asap atau uap dari herba atau uap dari infusnya sudah ditemukan setidaknya 4.000 tahun yang lalu. Yang pada awalnya cara tersebut hanya dengan menghirup asap dari bejana memasak. Tapi terapi inhalasi ini lebih spesifik berkembang di banyak peradaban kuno. Contohnya saja di Mesir, di mana obat herbal diletakkan di atas batu panas dan uap yang dihasilkan dihirup. Contoh lain, di pengobatan Ayurveda India merekomendasikan pengasapan pipa yang berisi herbal dari akar tanaman datura yang sekarang dikenal sebagai bronchodilator yang membuka saluran udara yang menyempit. Selanjutnya, alat nebulizer sederhana dibuat pertama kali oleh Charles Girons pada tahun 1858. Dokter asal Perancis ini membuat nebulizer untuk menyemprotkan obat ke dalam mulut pasien. Alatnya pun masih bekerja secara sangat manual dengan menggunakan pompa sebagai pegangan. Dengan menarik pompa ke atas, cairan air dari reservoir dapat tertarik, lalu ketika dipompa ditekan, alat akan menyemprotkan obat cair tersebut. Nebulizer uap pertama kali diciptakan di Jerman pada tahun 1864. Prinsip kerjanya yaitu dengan menggunakan prinsip Venturi untuk menyemprotkan obat cair. Alat inilah yang digunakan pertama kali untuk terapi nebulizer. Selanjutnya, pneumastas alias nebulizer listrik diciptakan pertama kali pada tahun 1930 dengan menggunakan kompresor listrik. Obat cair diubah menjadi aerosol. Kemudian pada tahun 1956, Rickert Laboratorium merilis nebulizer berteknologi pendorong gas propellan atau HFA atau freon. Yang terakhir, pada tahun 1964, nebulizer berteknologi baru diperkenalkan. Nebulizer elektronik tersebut menggunakan teknologi ultrasonik. Sekarang ini dapat beli nebulizer dengan harga semakin terjangkau dan efektivitasnya semakin membaik. Selanjutnya, mengenai nebulizer. Nebulizer adalah sebuah alat yang digunakan untuk memasukkan obat dalam bentuk uap untuk dihirup ke dalam paru-paru. Nebulizer bisa digunakan untuk pengobatan fibrosis cystic, asma, PPOK, dan penyakit pernafasan lainnya. Nebulizer analitik adalah bentuk lain dari nebulizer dan digunakan terutama di laboratorium untuk analisis unsur. Nebulizer menggunakan oksigen, udara terkompresi, atau gelombang ultrasonik untuk memecah larutan dan suspensi menjadi droplet aerosol kecil sehingga dapat langsung terhirup melalui corong perangkat. Definisi aerol adalah campuran partikel gas dan cair menurut Wikipedia tahun 2021. Selanjutnya, tujuan pemberian tindakan ini yang pertama ada sekret menjadi lebih encer dan mudah dikeluarkan. Yang kedua, pernafasan menjadi lebih lega. 3, selaput lendir pada saluran nafas menjadi lebih lembab. Bisa mengobati peradangan pada saluran pernafasan bagian atas.
Untuk indikasinya, pasien yang mengalami kesulitan mengeluarkan sekret. Yang kedua, pasien yang mengalami penyempitan jalan napas seperti asma, emfisema. Selanjutnya ada macam-macam obat nebulizer untuk dewasa. Yang pertama ada Pulmicort. Pulmicort sendiri merupakan jenis obat kombinasi antara anti radang dan juga obat yang mampu melonggarkan bagian saluran pernapasan. Pulmicort sendiri memiliki kandungan atau terbuat dari bahan-bahan aktif budesonide. Yang kedua ada Ventolin. Ventolin sendiri memiliki komposisi sulbatul sulfat yang mana mampu proses penanganan serta pencegahan terjadi serangan asma. Cara penanganan yang rutin terhadap bronkospasme kronik yang mana tidak mampu memberikan respon terhadap terapi konvensional, yaitu asma berat akut. Selanjutnya, yang ketiga ada Rexotida. Obat ini biasanya digunakan untuk meredakan sejumlah gejala serta eksersarbasi penyakit asma pada penderita yang mana sebelumnya menerima terapi dengan bronkodilator saja, atau bahkan mereka yang sebelumnya menjalankan bentuk terapi profilaksis lainnya. Yang keempat ada NaCl. Obat ini bertujuan untuk mengencerkan dahak. Ada kasus penderita yang mengalami asma berat setelah memperoleh terapi inhalasi dengan menggunakan bronchodilator, bisa dilanjutkan dengan pemberian cairan NaCl 0,9% dengan menggunakan nebulizer selama 20-30 menit saja dengan menggunakan sebanyak 3-4 kali dalam sehari. Yang kelima ada bisulfan cair. Obat ini umumnya memiliki fungsi guna mengencerkan dahak seperti NaCl, namun dosis yang diberikan jelas berbeda. Untuk orang dewasa, dosis yang diberikan sekitar 10 tetes atau 1 cc, sedangkan untuk anak-anak atau balita dosis diberikan sekitar 2 tetes atau 5 kg berat badan anak. Keenam ada Artrofen, memiliki fungsi untuk melonggarkan bagian saluran pernapasan yang mana memiliki komposisi dari Ipratropium bromide. Artrofen sendiri merupakan antikolinergik yang mana umumnya diberikan dalam bentuk aerosol serta memiliki sifat sebagai bronkodilator. Yang ketujuh ada Berotex. Berotex ternyata memiliki fungsi melonggarkan saluran pernapasan juga. Biasanya diberikan kepada orang dewasa dan juga anak-anak yang berusia di atas 12 tahun memiliki kondisi asma akut diberikan sekitar 0,5 mili atau 10 tetes. Sedangkan untuk kasus asma yang lebih berat biasanya akan diberikan dosis yang lebih tinggi sekitar 1 sampai 1,25 mili atau 20 sampai 25 tetes. Dan hal ini mungkin akan dibutuhkan oleh si penderita. Kedelapan, inflamin. Inflamin sendiri memiliki fungsi bermanfaat sebagai anti peradangan yang mana jenis obat ini memiliki kandungan benosaprofen. 9 ada Combifen. Obat ini merupakan salah satu bentuk obat kombinasi yang mana mampu melonggarkan sistem saluran pernapasan yang mana dari Ipratropium dan juga sulbatul sulfat. 10 larutan salin, larutan garam steril atau biasa disebut larutan salin biasa diberikan melalui nebulizer dapat
Alat nebulizer yang diberikan larutan salin dapat membantu membuka saluran napas dan mengencerkan dahak. 11 ada antibiotik, beberapa jenis antibiotik seperti amphotericin B, ceftriaxone, gentamicin, dan amikacin terdapat diberikan melalui nebulizer. Pemakaian nebulizer biasanya diberikan kepada pasien dengan sakit infeksi saluran napas yang sudah dalam tahap berat. Yang terakhir ada bronkodilator. Obat bronkodilator dapat membantu membuka saluran pernapasan dan memperlancar pernapasan penderita penyakit paru obstruktif kronis dan penyakit asma. Dokter juga bisa memberikan terapi nebulizer ini kepada orang dengan gangguan saluran pernapasan lainnya. Obat golongan bronkodilator misalnya antikolinergik, ipratropium, glycopyrronium, metiloxatin atau theophylline, aminofilin, dan agonis beta 2 atau terbutalin, prosaterol, salmeterol, dan salbutamol. Mengecek program terapi, kedua mencuci tangan, dan menyiapkan alat. Tahap orientasi, memberi salam kepada pasien, menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan, dan menanyakan kesiapan pasien. Selanjutnya di sini ada proses tahap kerja pemberian nebulizer. Untuk tahap kerja yang pertama, menjaga privasi pasien dengan cara menutup sampiran. Dua, mengatur pasien dalam posisi duduk atau semi-polar senyaman mungkin. Yang ketiga, menempatkan nebulizer dekat dengan pasien dengan alat nebulizer yang lengkap. Selanjutnya, mengecek, memastikan alat dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, masukkan obat yang sudah diresepkan dokter sesuai dosis. Selanjutnya, memasangkan masker kepada pasien. Sudah nyaman, lalu menyalakan alatnya. Terapi ini dilakukan selama 20-30 menit atau sampai obatnya habis, sampai saatnya. Untuk melepaskan masker dari pasien, simpan kembali ke nebulizer. Selanjutnya ada tahap terminasi. Yang pertama, melakukan evaluasi, seperti menanyakan respon pasien setelah dilakukannya tindakan. Kedua, berpamitan dengan pasien atau keluarga, dan melakukan kontrak untuk
untuk pertemuan selanjutnya. 3. Mencuci tangan. 4. Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, reaksi klien sebelum, selama, dan sesudah pemberian inhalasi nebulizer. Kedua, nebulizer harus diberikan sebelum waktu makan. 3. Setelah nebulizer, klien disarankan membatukan dengan efektif dan postural drainase untuk membantu dalam pengeluaran sekresi. Implikasi masalah keperawatannya, yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif. 2. Pola nafas tidak efektif. 3. Gangguan pertukaran gas. Mungkin sekian dari presentasi saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.